Halo, selamat bertemu dan selamat bergabung saja di channel saya, masih Dewi Teknik. Hari ini saya akan bahas tentang perbaikan kipas angin yang tidak bisa berputar. Adapun beberapa penyebab kipas angin yang tidak bisa berputar, diantaranya adalah satu dari fuse, dua dari bushingnya yang seret, tiga adalah dari kapasitor. Nah, untuk ketiga kerusakan tersebut mempunyai kriteria masing-masing. Saya akan bahas yang pertama dulu, yaitu tadi yang pertama adalah dari fuse. Jika kerusakan dari fuse, biasanya kipas tidak akan ada dengung sama sekali ataupun getaran pada bagian dinamonya. Nah, yang kedua dikarenakan bushing yang seret. Untuk kerusakan dari bushing itu sendiri, biasanya penanganan cukup hanya dengan ditetesi oli ataupun minyak pada bagian bushing yang seret. Lebih baik juga kita menggunakan WD atau sesuatu cairan peluntur karat. Kemudian yang ketiga adalah dari kapasitor. Nah, untuk kapasitor itu biasanya kipas berdengung pada bagian motornya. Lalu jika diputar dengan tangan maka ia akan berputar kembali. Adapun ciri-cirinya adalah jika kita memutar kipas tersebut pada bagian asnya ke arah kiri, maka ia akan berputar ke arah kiri. Kemudian sebaliknya jika kita putar ke arah kanan, maka kipas tersebut akan berputar ke arah kanan. Itulah ciri dari kerusakan kapasitor, dan tentu saja pada bagian lilitan biasanya masih terlindungi karena dia hanya kapasitornya saja yang aus atau mikrofaradnya yang sudah berkurang. Nah, pada tutorial kali ini saya akan bahas tentang kerusakan dari sebuah kapasitor. Caranya adalah seperti yang saya lakukan pada video ini, tetapi di sini saya akan lakukan atau saya contohkan cara ekstrim dan tercepat tetapi sangat akurat untuk mengetes kerusakan dari kapasitor, yaitu caranya kita potong saja kabel yang keluar dari dinamo ini yang menuju kapasitor. Terdapat dua kabel pada ujung-ujung di kapasitor ini, yaitu setelah kita potong salah satu dari kabel yang terdapat pada kapasitor atau dua-duanya saja juga boleh, dan kita kupas ujungnya di kedua kabel ini. Kemudian dua kabel ini ujungnya yang sudah terkelupas kita tempelkan seperti ini. Nah, seperti itu sesaat saja, tetapi dalam kondisi kipas tertancap pada sumber listrik. Akan saya contohkan sesaat lagi, dan akan saya kasih tanda atau ditempel solasi dulu pada bagian as di kipas ini atau dinamo ini agar terlihat oleh kalian. Nah, setelah itu perhatikan dan simak baik-baik agar kalian mengerti dan paham cara mengetes dinamo kipas angin, yaitu tancapkan steker pada sumber listrik. Kemudian setelah dinamo berdengung, tempelkan kedua ujung kabel yang telah kita kupas tadi seperti ini. Tes. Nah, seperti itu sebentar saja ataupun sesaat saja, maka dinamo pada kipas ini akan berputar. Nah, itulah caranya mengetes kipas angin yang berbunyi hanya dengung saja pada bagian motornya. Dan ini dapat dilakukan oleh kalian yang awam ataupun kalian yang tidak mempunyai apometer atau alat bantu untuk mengetes kerusakan pada kipas ini. Dengan cara seperti ini, maka kalian dapat memutuskan untuk membeli kapasitor karena telah kalian pastikan bahwa dinamo dapat berputar dengan cara ditempelkan atau dikonsletkan pada kedua ujung kabel. Langkah seperti ini dapat kalian lakukan sebelum membeli kapasitor, dan kalian juga dapat memastikan bahwa dinamo masih dapat berfungsi. Lebih baiknya kalian tes dulu seperti ini. Nah, seperti tadi ya, kita tempelkan kedua ujung kabel, maka dinamo akan berputar kembali karena mendapat kejut dari kedua ujung kabel sebagai starting awal sebelum kalian mengganti kapasitor yang rusak dengan yang baru. Kemudian ini adalah bekas kapasitor dari kipas ini, dan kita tidak melakukan pengukuran menggunakan apometer agar untuk kalian yang awam atau yang tidak mempunyai apometer bisa memperbaiki kipas dengan kasus yang seperti ini.
Dan ini adalah kapasitor yang akan saya gantikan sebagai pengganti kapasitor baru. Saya pasangkan dulu untuk membuktikan bahwa dengan diganti kapasitor baru maupun tanpa kapasitor, yaitu dengan cara disentuhkan pada kedua ujung kabelnya, dinamo sama saja, tidak ada perbedaan, dapat berputar seperti kipas lain pada umumnya. Dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa yang rusak adalah kapasitor. Nah, sambil saya bekerja dengan mulut yang ngoceh terus, kalian lihat dan pahami saja video saya dari awal sampai akhir. Agar kalian mengerti dan paham, boleh sambil leyeh-leyeh ataupun minum kopi tentunya. Juga semoga saja video saya dapat menjadi inspirasi dan bermanfaat untuk kalian semua. Lalu satu hal lagi, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian mendapat notifikasi jika saya membuat tutorial atau video-video terbaru lainnya. Satu hal lagi yang lebih penting demi keamanan, setiap kita menyambung kabel, kita bungkus dengan isolasi ataupun selongsong bakar agar terhindar dari korsleting listrik. Karena ini adalah induksi arus AC, dan untuk setiap induksi pada lilitan ataupun dinamo semuanya menghasilkan energi panas. Saatnya sekarang kita tes kipas dengan kapasitor yang baru. Apakah berputar? Ternyata berputar, dan perbaikan kita akhirnya selesai dengan baik. Nah, tutorial ini menunjukkan bahwa kapasitor ini adalah salah satu penyebab dari kipas tidak bisa berputar dan berdengung. Semoga video ini dapat dijadikan inspirasi dan bermanfaat. Terima kasih.